Shalom. Haleluya. Lambai-lambai tangan yang happy malam nih. Lagu suara-suara seksi, tapi sangat bersuka cita karena Tuhan. Amin. God is good all the time. Haleluya. Ya, jadi terima kasih karena kita ada di sini dalam satu tubuh di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saya tidak tahu bercakap apa. Satu perkara, tidak ada satupun yang datang karena kebetulan. Amin. Tuhan bawa kita di sini karena Tuhan mau memulihkan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Bapa di surga pencipta kita dipulihkan. Amin. Saya sangat bersyukur karena saya ada di sini, saya masih hidup selepas peristiwa bunuh diri 3 kali. Dahsyat, luar biasa. Latar belakang Rostia meninggalkan Tuhan dalam sekali, meninggalkan Tuhan Yesus sampai meninggalkan nama yang lama, ada nama baru, kembali lagi pada nama yang entah keberapa. Jadi karena kasih Tuhan, pada waktu saya bunuh diri yang ketiga kali, Tuhan bawa saya ke surga. Amin. Itu sebab Rostia kena buat kerja lebih untuk Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada di sini. Saya akan berada di neraka dan berenang-renang di sana menangis seumur hidup saya. Tapi karena kasih Tuhan, saya tidak perlu berenang di neraka, karena saya lihat di surga jalan raya emas. Amin. Baca Wahyu. Ada mungkin kita bilang, Tuhan kalau saya ikut kau, macam mana saya mau kenal kau? Betulkah kau ini Tuhan? Betul. Pada waktu saya tidak ada harapan, 3 kali bunuh diri, 1 kali gantung diri pakai tali pinggang krokodil, ketawalah. Tuhan bikin gunting, terus lihat orang ajar, saya bilang, saya beli mahal-mahal, putus pula. Putus, tengok begini, saya buat begitu kasih putus-putus, mana boleh. Lepas itu saya beli pisau, potong leher saya, tikam dada saya, potong sini, di sini. Tapi merah-merah saja. Lepas itu saya ludah ke pisau, saya bilang, kurang ajar oleh pisau. Saya buang lagi. Kemudian 3 kali saya bilang, macam mana boleh mati cepat, Pak? Saya pikir, saya tidak alasan bayang. Coba saya bilang, macam mana mati cepat? Lalu saya pergi jalan raya, tiba-tiba saya black out. Jam 3 pagi orang jumpa saya di garisan putih depan Masjid Likas. Luar biasa. Tapi itulah peristiwa di mana saya malah mengalami lawatan Tuhan. Amin. Bagaimana hidup kamu? Mungkin kamu bilang saya sakit, mungkin kamu bilang saya tidak ada harapan. Tapi karena peristiwa itu Tuhan mengasihi saya akhirnya bertanya pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kau betul-betul ada, tapi saya cakap begini, yang mencipta saya, yang buat saya, yang telah mencipta saya, my creator. I say, God, who are you? If you really exist, I want to follow you. Dan malam itu, jam 12 malam, 3 jam, saya menangis 3 jam. Saya cakap, Tuhan, saya mau tahu siapa Tuhan yang sebenar. Dan akhirnya malam itu waktu saya membaringkan diri di bantal saya, waktu itu Tuhan ambil roh saya, dan saya lihat diri saya, dan saya bilang, hai, saya mati sudah, belum lagi nak kasih selamatin ya. Itu yang saya takut. Rupa-rupanya kalau kita mati, kita takut kita pergi mana. Saya bilang, saya pergi mana nih ya? Saya mati sudah. Tapi malam itu saya sudah bertobat. Bahkan saya bilang, Tuhan yang cipta saya. Betul gak itu pertobatan? Saya menangis berhabis sampai keluar ingus hijau kuning merah. Entahlah, ada merah tiada. Tapi satu yang saya tahu, pada waktu saya lihat tubuh saya terbaring, saya melihat roh saya terpisah dari tubuh saya dan tidak sakit. Dan akhirnya roh saya melayang-layang dan saya sampai di Jalan Raya Emas. Dan saya begitu amazed, saya begitu merasa kagum. Saya bilang, wah, Jalan Raya Emas. Sedangkan satu ketulangas pun saya tiada. Tapi malam itu perjumpaan saya dengan pencipta saya. Pada
pada waktu malaikat, ada 2 malaikat membuka satu pagar yang tinggi 22 kaki, dan gerbang itu bukan pagar macam di sini. Dia adalah gerbang emas. Tiang dia dibuat daripada emas, permata ada di setiap tiang, ada permata. Dan malaikat itu persilakan saya masuk. 2 malaikat itu persilakan saya masuk, dan saya masuk, dan saya langsung dibawa ke satu tempat yang sangat terang luar biasa. Di dalam tempat itu saya melihat begitu ramai orang yang menyembah Tuhan. Mereka sama-sama sujud sampai ke tanah. Kemudian mereka bangkit dan begitu lagi. Dan mereka menyembah Tuhan. Dan di sana, di atas sekali, di atas sana, di atas singgasana, di atas tahta itu bersinar-sinar, keluarlah dia berjalan kepada saya, seorang pribadi. Dan dia katakan kepada saya, karena saya jatuh, karena saya tidak tahan berada dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengambil, dan pribadi itu mengambil kedua tangan saya dan mengangkat tangan saya dan katakan, anakku, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan namaku Yesus Kristus. I am Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. Nobody can come to me unless you believe in Jesus. Amen. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dan selepas itu sampai sekarang saya ikut dia. Dan Tuhan membentuk saya dengan luar biasa. Kau pikir senang jadi begini? Saya di rotan ada, dicubit ada. Perjalanan hidup saya bukan mudah. Tapi pada waktu saya bilang, Tuhan, saya respon padamu. Saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya melihat mujizat yang luar biasa. Amen. Tahun 2010, mungkin kamu bilang adakah saya akan sembuh. Tahun 2010 saya mengandung anak saya lelaki, dan tapi tidak cukup bulan dan saya bersalin, dan baby boy yang kami tunggu begitu lama Tuhan ambil. Hati saya hancur. Orang selalu cakap, adakah kau mandul? Adakah kau simpan harta saja? Saya merasa sedih. Tapi pada waktu saya pegang baby saya di hospital yang sudah tidak bernyawa, saya katakan seperti ini. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Apapun terjadi, saya akan ikut Engkau seumur hidupku. Pakailah saya. Thank you Jesus. Kemudiannya saya di hospital, saya balik ke rumah 2 hari kemudiannya saya dijangkiti kuman HIM, dan keadaan saya sangat teruk, dan sampai juga saya diserang sakit jantung dan saya diletakkan di tempat kritikal. Pada waktu saya berada di tempat kritikal itu, jam 3 pagi roh saya dibawa lagi, dan saya rasa kematian itu datang pada saya. Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi roh saya jalan, dan Tuhan bawa saya jam yang pertama di seluruh Sabah. Dan saya diperlihatkan gereja-gereja, tidak kira apa denominasi. Dan di dalam gereja Tuhan memperlihatkan saya jemaat yang berbaju merah, berbaju hijau dan hijau merah, dan berbaju putih. Lalu saya bilang, Tuhan, berbaju merah dan hijau ini apa? Tuhan bilang, baca Galatia 5, 19 hingga 21. Dan saya bilang sama Tuhan, kenapa ini terlalu banyak? Dan Tuhan katakan, pergi dan ajar mereka. Katakan Galatia 5, 22 dan 3. Itu yang Tuhan ajar. Kalau kita ada masa, kita akan baca itu sendiri nanti. Dan itu adalah mengenai kekudusan. Dan akhirnya jam yang 2 itu, 2 jam yang terakhir itu, jam 5 sampai jam 6, jam 4, jam 5, jam 6 saya berada di surga. Saya melihat jiwa-jiwa yang telah saya bawa pada Tuhan Yesus, termasuk bapak mertua saya. Bapak mertua saya orang Inopong. Saya berkawin dengan orang Penampang. Dan sebelum mertua saya tinggal 8 tahun dengan saya bawa dia pada Yesus. Dan pada waktu dia meninggal, dia katakan, saya tidak takut mati karena saya tahu saya pergi di surga. Saya berjumpa dengan dia. Dia meninggal 78 tahun, tapi di surga dia hari 27 tahun. Amin. Dan saya lihat ipar saya yang meninggal 8 hari bulan 1 2010, 48 tahun, tetapi di surga dia juga 27 tahun. Dan saya melihat wanita yang sakit kanker, waktu di bumi, di surga dia memilih percaya Yesus sampai mati. Di sana dia muda 24 tahun. Di sana tidak ada orang tua, tidak ada orang sakit, yang ada hanyalah muda selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Amin.
Di surga tidak perlu takut mati. Kalau kita mati di dalam Yesus Kristus, kita akan pergi ke surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Bapa yang telah menciptakan kita. Amin. Biar badan kita di bumi mati, kita dikubur, tapi jiwa roh ini yang bernafas ini adalah daripada Tuhan. Apabila kita berikan hidup kita pada Tuhan Yesus, kita akan saat ini, Jesus, I want to believe in you. Jesus, I want to trust you. I want to follow you for the rest of my life. Then you will be saved. Amen. Jadi siapapun kamu malam ini, beri hidup pada Tuhan Yesus. Kamu berada di sini karena kami doa seperti ini. Tuhan, Engkau akan membawa orang yang tepat. Itu sebab tidak ada photostat keluar di sana. Tidak ada dicetak kita punya, tidak risalah. Karena Tuhan katakan, this is my event. Tuhan katakan ini adalah acaraku, bukan manusia. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Oke, minta maaf. Saya harus perkenalkan Pastor Alex. Oke, I'm going to introduce you. Oke, sebenarnya kan banyak orang datang kepada saya, email saya selama beberapa tahun ini, dan saya ada bagi tahu dengan grup saya, dengan tim saya yang tersayang FMB. Saya terima email dari Kanada, ada beberapa kali mereka mau datang dan minta saya urus mereka di sini.